Saya mau ke satu campaign yang memenangkan YouTube Works Awards, yaitu Don't Know Casino. Kita merasa kami sebagai brand punya tanggung jawab untuk mengempower, memberdayakan customer kita untuk slow down, stop and rethink. If you don't know, kasino aja. Dan itu disampaikan oleh Om Indro. Kenapa in particular video platformnya adalah YouTube? Karena kita sama-sama tahu YouTube itu kan sebagai video online platform yang 85% online population ada di YouTube. Dan YouTube juga dengan beragam toolsnya, video view campaign, video reach campaign yang bisa pada akhirnya mengenable kami untuk bercerita. Hasilnya seperti apa? Karena kan campaign ini niatnya baik, permasalahannya udah ada, dengan ini kan memberikan solusi. Penurunan secara jumlah pelaporan penipuan plus kerugian finansialnya. We're not creating an ads, we're creating a movie basically. Ladies and gentlemen, this is your host, Iyas Lawrence. Hari ini sebuah privilege untuk saya bisa berbicara dengan seseorang yang saya bisa bilang a very strong and powerful woman di dunia perbankan. Karena I think it takes huge guts to do what she does, and many things yang kita lihat di luar sana terjadi karena seorang Ibu Norisa, yaitu Senior Vice President Marketing Communication dari BCA. Apa kabar Ibu? Hai Mas Iyas, kabar baik, alhamdulillah. Saya membuka seperti itu karena kita membahas sedikit tadi sebelum kita mulai, bahwa yang dilakukan BCA, saya baru sadar loh bahwa selama ini tuh bukan iklan yang keluar. Iya gak sih? Gitu ya. Bercerita gitu. Iya. Dan tanggung jawabnya besar banget untuk bukan mempromosikan sesuatu yang lagi dijual, tapi mempromosikan sesuatu yang baik. Ya kan? We'll talk about that later. Cuman masih fresh banget. Saya mau mengucapkan selamat untuk YouTube Works Awards. Selamat. What does it mean for BCA gitu untuk perusahaan yang sebegitu besar ya? I mean, I know you get awards all the time, tapi YouTube Works Awards, how does it feel for you? YouTube Works Awards kita kemarin kebetulan alhamdulillah ya dapat Force for Good kategori di level Southeast Asia. Itu maknanya tentu penting sekali buat kami. Artinya apa? Artinya kami di-acknowledge niat tulus kami untuk memberdayakan dan mengempower customer ya, nasabah BCA maupun juga society, masyarakat yang in the bigger scale. Kami di-acknowledge oleh para juri-juri di YouTube Works Awards itu, kemudian 77 juri ya Bu kemarin? Betul, dan YouTube Works Award ini kan entry-nya banyak sekali ya, more than 100 lah ya. Banyak sekali ya di level Indonesia maupun di level Southeast Asia. Jadi sebuah kebanggaan tentunya bagi kami bisa memenangkan Southeast Asia level dari YouTube Works Award, dan kemudian buat kami sih ini bukan hanya membanggakan BCA ya, perusahaan kami, tapi juga Indonesia harusnya ya. Karena ternyata karya kita itu bisa diakui di Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia. Jadi kita berharap bisa terus menjaga dan mempertahankan inilah demi society, demi financial industry, dan demi Indonesia. Tahun depan lagi dong. Amin, mudah-mudahan. Pengalamannya gimana kemarin di Bangkok berarti kan? Di Bangkok. Kemarin di Bangkok 2 hari saya dengar. Rasanya gimana ngelihat BCA diakui kampanye oleh banyak negara dan mungkin ya teman-teman di sana gitu. Iya. Rasanya sih deg-degan minta ampun ya. Karena gini, kita masuk sebagai finalis. Tapi apakah kita yang akan maju ke panggung untuk mendapatkan trofi itu? Itu deg-degannya luar biasa sampai pada akhirnya nama kita muncul from Indonesia, BCA gitu ya. Bisa masuk dan tampil di panggung Southeast Asia sih buat kita perasaannya tiada duanya. Dan balik lagi nih kebanggaannya menjadi kebanggaan kita bersama sih. Mudah-mudahan juga nanti akan semakin banyak Indonesian brand ya Mas yang bisa masuk ke skala Southeast Asia dan bahkan internasional lainnya. Sebelum kita ngomongin lebih dalam tentang mungkin YouTube Works Awards kemarin dan pengalaman and what does it mean for the campaign, for BCA itself, I want to talk about Ibu Norisa dulu nih, sosok Ibu Norisa sebetulnya. Yang saya tahu adalah Ibu Norisa ibu dari 3 anak ya kan. Betul. Itu aja sebuah pekerjaan sendiri ya kan. At the same time di jabatan yang lumayan tinggi, it didn't just come like that. Sebelumnya kerja di agency ya kan. Ibu besar di mungkin bisa dibilang lingkungan seperti apa dulu Bu?
dibesarkannya ya. Saya tuh anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara dengan didikan orang tua yang cukup keras. Ayah saya tuh sangat menjaga saya gitu. Jadi anak keberapa sorry Bu? Saya anak kedua. Oh tengah. Tengah ya. Rebellious dong. Wah. Iya jadi rebellious ya, tapi di sisi lain saya sangat dijaga. Berapa gitu, kali mau kabur dari rumah Bu? Aduh bukan lagi. Jadi buat saya dari dulu tuh yang saya lakukan bagaimana cara saya mengconvince orang tua saya. Supaya saya diberikan izin pergi misalnya ya. Diberikan izin untuk pergi sama pacar gitu misalnya ya. Itu aja saya butuh strategi. Jadi dulu hidup saya memang selalu saya pikirkan strategi-strategi untuk mencapai tujuan-tujuan. Ternyata tuh zaman dulu sama zaman sekarang permasalahan anak tengah tuh masih sama berarti ya. Iya. Nyari validasi, nyari alasan gitu ya. Dan ternyata positifnya Mas Iyas, Iya. kita terlatih untuk membuat strategi sejak dulu gitu ya. Untuk mencapai tujuan. Tapi balik lagi, buat saya ketika berstrategi, tapi kan ada hal-hal yang tetap kita jaga ya. Kepercayaan itu is everything for me gitu ya. Karena begitu kita break kepercayaan itu nggak akan pernah ada itu buat kita. Jadi ketika kita objektif is one thing, tapi mencapainya tentunya kan dengan strategi yang penuh integritas kan untuk tujuan baik. Kayak dulu kan saya pergi sama teman mulai cari duit juga zaman-zaman kuliah gitu ya. Apa jualan apa? Oh saya ini menjadi sales promotion girl bersama dengan teman-teman kampus. Saya kuliah di Depok kan. Di industri apa Bu? Jualan rumah. Jadi SPG. Masa sih SPG rumah? SPG rumah, bener. Sama teman-teman kampus. Jadi gini, aduh ini kita mahasiswa ya. Masa dikit-dikit minta duit, dikit-dikit minta duit. Jadi udah kita, waktu itu kan memang banyak lahan dijual banyak ya. lahan. Enggak, ini lebih ke pameran. Di JCC itu kan dulu like every weekend tuh pasti ada pameran rumah. Betul. Apalah gitu ya. Terus mereka tuh merekrut SPG. Jadi dulu zaman saya dulu tuh SPG lumayan seru gitu. Lingkungannya juga, kita bener-bener kerja setelah kuliah kerja nyari jajan-jajan, jadi nggak perlu minta sama orang tua. Saya Mas beli handphone dari zaman dulu, nggak pernah minta. Beli apapun tuh saya alhamdulillahnya pakai uang sendiri gitu ya. Jadi memang dari dulu tuh semangat untuk apa ya, senang bekerja, senang networking. Ketemu orang. Karena dengan menjadi SPG saat itu networkingnya luas banget. Iyalah. Dan akhirnya saya mulai bekerja juga dari network saya di masa lalu gitu ya. Karena mereka juga orang-orang yang cukup berkualitas lah. Berarti skill jualan dan marketing tuh udah ada dari dulu sebetulnya. Ya mungkin itu ya, karena keinginan pengen punya ini, pengen punya itu. Sementara kalau minta sama orang tua kan pasti tidak semudah itu juga gitu ya. Pekerjaan pertama berarti apa Bu? Yang kantoran deh? Kantoran ya, saya tuh sebelum lulus bahkan udah mulai kerja tuh, sebelum wisuda lah ya. Jadi udah mulai kerja waktu itu jadi event organizer in a way ya, sama ngurusin magazine, ada majalah tabloid baru yang waktu itu dirilis. Mas, you guys familiar dengan tabloid? Oh familiar dong, familiar. Ya, apa namanya Bu? Namanya Sky Advertising kalau nggak salah. Tapi memang saya nggak tahu ya, apakah sekarang masih eksis atau enggak. Nah setelah itu saya bekerja di local agency, pegang beberapa brand. Kemudian pindah ke multinational agency dan melengkapi experience lah di industri advertising agency ke media dan seterusnya. Saya penasaran deh Bu, maksudnya kan sekarang di sisi kliennya pasti handle agency juga dan melihat perkembangan agency. Perubahan paling signifikan dari zaman dulu ngomongin agency dan sekarang tuh apa sih Bu? Kalau saya dulu merasa ketika saya di industri agency di dalam gitu ya, itu tuh silo antara client service, kreatif, strategic planner itu terasa sekali. Silonya, jadi ada ego sektoral ya. Yang itu mungkin kolaboratif spiritnya juga jadi sebuah challenge. Nah, saya melihat sekarang udah nggak bisa lagi seperti itu. Harus bareng. Harus bareng, harus teamwork, harus team up. Karena tujuannya kan at the end of the day satu. Untuk bikin sesuatu yang baru. Untuk menjawab brief dengan tepat, efektif, dan ini bisa proving supporting bisnis gitu ya. Nah, kalau di dalamnya nggak kolaboratif sulit sih Mas Yes. Iya. Nah, dan saya melihat agensi sekarang udah shifting ke arah sana. Tapi kan tergantung klien yang mau nggak nih berbaur dengan agensinya gitu ya kan? Kalau buat kami agensi itu adalah partner strategi kami. Wow, jadi nge-treatnya sama. They are our partner.
Wow, makanya bisa ngeluarin karya-karya sekeren Dono Kasino kemarin. Kita brainstorming bareng, kadang-kadang Sabtu, Minggu, anytime they are ready, kita pun harus ready. Wow. How did you end up sebagai Senior Vice President di BCA? What's the story? What's the story ya? Jadi waktu itu mungkin ketika saya sudah lumayan experience di agency, saya udah di advertising, saya udah di media gitu ya, saya udah di strategic planning juga. Terus apalagi ya yang saya ingin capai? Kok kayaknya belum pernah ke client side. Belum pernah, selama ini kan di luar sistem korporasi ya. Bagaimana sih kalau saya masuk ke dalam sistem korporasi gitu ya. Ini mikirin tangga karir juga Bu waktu itu atau enggak? Enggak kesana arah? Lebih ke experience. Lebih sama mungkin gini, working culture-nya kan berbeda. Banget ya, agency dan klien. Jadi saya rasa saya udah punya anak, terus suami, semua kan harus cukup berjalan dengan seirama, bukan berarti di agency nggak bisa ya, tapi memang mungkin karakter saya yang kayaknya suka challenge gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau dikasih challenge tuh saya selalu ambil. Nah akhirnya pembagian waktu saya agak sulit nih. Dan saya diskusi dengan suami, ya udah coba deh kita coba ke corporate side. Nah kebetulan di BCA saat itu ada kesempatan. Saya pertama kali masuk BCA tuh saya diberikan kesempatan untuk menghandle program Gebiar BCA. Gede juga ya. Iya, membantu di situ. Tahun 2008 Mas. 2008, oke. Jadi saat itu kan ini ya, yang paling konsisten program TV brand itu ya Gebiar BCA. Bukan sampai dapat rekor muri sebagai program yang terlama gitu ya. Nah saya diberikan tugas untuk team up lah. Menjaga Gebiar BCA, kemudian ada hal-hal baru nggak sih yang bisa kita tweak di situ gitu ya. Karena kan harus terlalu refresh. Nah itulah kesempatan saya dan ternyata kesempatan itu terbuka karena ketika di media agency saya pernah pegang TV program. Jadi kayak match gitu loh. Ada experience itu juga. Jadi saya punya sedikit pengalaman di situ. Nah itu yang itu yang infonya membuka kesempatan saya gitu ya. Tapi kan enggak, dari situ ke Senior Vice President? Oh ya, kemudian ya mungkin gini kali Mas ya, saya tuh kalau diberikan peran sekecil apapun, saya selalu berusaha memberikan best contribution. Maksimal? Maksimal, apakah itu terlihat oleh orang lain atau tidak terlihat, tapi kayak udah panggilan aja. Ketika saya diberikan peran, tugas, ya saya harus extra miles. Kadang-kadang dimintanya, if I can give more, why not? Karena kehadiran saya udah spend waktu di kantor, hadiran saya tuh harus ada manfaat, harus ada added value dimanapun saya berada. Nah jadi mungkin semangat itu yang dilihat sehingga peran-peran saya dari yang awalnya saya handle Gebiar BCA, ya akhirnya semakin bertambah dan saya di-expose ke hal-hal yang lain, menghandle campaign, mendevelop brand strategy, communication strategy ya, kemudian ya berkembang lah. Jadi saya alhamdulillahnya memang perusahaan juga sangat mengapresiasi ya begitu melihat tim yang memang cukup serius, kemudian juga mau mengembangkan diri, BCA itu mempunyai ruang dan support. Sehingga dari situ saya ya berjalan karir saya ya alhamdulillah sampai sekarang ya dipercaya oleh top level management sebagai head of marketing communication BCA. Untuk brand sebesar BCA, Bu, marketing dan komunikasi itu kan saya nggak tahu apakah menjadi berat sekali atau malah jadi ringan sekali untuk brand yang sangat besar. Karena kan semua orang udah pada tahu BCA gitu. Objektif utamanya berarti adalah untuk mengingatkan kembali atau gimana nih Bu? Objektif utama as a marketing communication ya BCA ya. Objektif utamanya tentunya menjaga eksistensi brand kita. Itu yang pertama. Menjaga trustworthy levelnya nasabah kita yang spektrumnya beragam kan Mas. BCA itu kan serving all kind of people gitu ya. Sampai bahkan sekarang 60% dari customer kita itu di bawah 35 tahun. Oh ya? Yes. Jadi di saat sebuah bank lagi mau muda-mudanya kalian udah punya market muda yang banyak. Ya, alhamdulillahnya seperti itu ya. Jadi sehingga objektif kita juga akan kita sesuaikan dengan customer audience yang memang kita bidik gitu ya. Jadi ya itu tentunya untuk maintain brand trust. Kemudian juga secara bisnis juga tentunya harus ada impact Mas. Karena buat kita campaign bagus is one thing. Tapi ketika dia tidak bisa memberikan impact bisnis,
sustainability-nya jadi challenge. Kita mungkin tidak bisa memaintain sustainability. It's only one time of campaign gitu ya. Tapi kalau kita bisa prove business impact, maka kesempatan buat kita terus berkarya, terus memberikan yang terbaik di route yang sama itu akan terbuka. Karena it's proven in terms of business aspect, it's also proving secara perception impact. Sehingga it has to correlated to the brand building juga ke business impact itu kita ukur Mas. Yes. Jadi tidak hanya kita broadcast the content, but then udah selesai. Udah selesai di situ. Harus di-maintain semua. Yes, kita akan lihat, kita akan measure. Jadi kayak secara 2 minggu tuh kita monitor how's the result. Kalau resultnya belum sesuai dengan track yang kita set, then kita make improvement, kita fine tuning, kita tweaking. Listening plays a huge role berarti di sini. Yes, exactly. Wow. Dan selalu seperti itukah BCA dari awal atau semenjak Bu Norisa come in play? Mungkin dulu ketika saya masuk, eranya kan berbeda. Betul. Eranya digital mungkin belum semasif sekarang gitu ya. Dan measurement scheme-nya juga belum se-advance sekarang. Jadi memang ketika saya masuk memang belum ada. Saat itu kalau nggak salah 2008 udah belum ada kan? Belum ada. Ya belum ada ya. Jadi memang eranya berbeda. Nah ketika eranya berbeda, bagaimana kita bisa beradaptasi? Itu yang paling penting. Nah, saya mencoba untuk membayangkan pada era itu ya. Seorang Ibu Norisa datang dengan idenya untuk yuk kita harus lebih merangkul nasabah kita harus pindah ke digital. Mengconvince mereka yang terbiasa melakukan sesuatu selama puluhan tahun itu gimana caranya seorang Ibu Norisa gitu? Kebetulan saya bersyukur sekali punya tim juga yang pemikirannya sangat adaptif gitu ya, sangat agile, dan kemudian di board of director level kami juga pemikirannya sangat open minded. Jadi kami di Markom BCA itu sangat diuntungkan dengan keberadaan para direksi kami yang terbuka dengan perubahan, yang juga melihat teknologi digital social media platform is very critical. Makanya kita sekarang juga punya beberapa kanal social media dan juga tim yang sangat adaptif. Jadi ketika dulu memang eranya main medianya bukan digital ya, kita lakukan itu TV gitu ya. Betul, one of the case kan saat itu ya, kita jalankan TV. Tapi memang ketika digital itu sudah mulai begitu masif ya, dan bisa kita measure kan Mas Iyas. Dan ya kita adaptasi ke sana, kita coba trial and error. Ada pembuktian. So that we started small, then we prove the result. Wow. Nah ini kemudian skalanya bisa semakin membesar. Nah ya itu kan kepercayaan yang dibangun along the way lah ya. True. Itu kan nggak bisa dalam semalam semua berubah. Tapi ada proses, ada journey, ada confidence level yang harus terus ditingkatkan. Seperti itu sih. Jadi it takes quite sometimes juga sih. Yeah. And it takes data as well to prove that. Okay. You mentioned about teams, Bu, atau punya lingkungan yang mensupport gitu ya kan, especially professionally gitu di kantor. As a leader, how do you build the right team and how do you curate these people? Because I know most of our viewers are young leaders as well gitu. Yeah. BCA itu punya budaya yang luar biasa. Budaya yang dibangun oleh Bapak Ibu direksi kami gitu ya. Budaya teamwork, budaya saling mensupport, budaya mendengarkan, budaya saling membangun. Jadi di BCA itu nggak ada super team, Superman, tapi justru super team yang harus dibangun, kolaboratif. Kita punya satu semangat yang namanya One BCA. Jadi silo itu kita tekan. Bagaimana tujuannya adalah everything is for BCA, everything is for our customer. Nah, bagaimana kita caranya membuat customer happy dengan membuat tim kita happy. Good, yeah. Dengan tim happy, at the end of the day mereka kan akan happy men-serve customer gitu ya. Nah ini culture di BCA itu yang menurut saya sih luar biasa, sehingga bisa mendevelop karakter kita, individu-individu di dalamnya. Saya tuh banyak sekali loh Mas belajar tentang karakter building, mental building itu justru di perusahaan, di BCA. Jadi luar biasa sih ini perusahaan menurut saya. Satpam itu dikasih apa Bu sampai mereka se-happy itu? Ya. Karena what you said makes total sense. Yeah. To make the customers happy, the people that work in there have to be very happy. Dan kita sering kali lah mendengarkan bercandaan itu Bu.
seloyal, sebaik apa sih satpam BCA gitu selalu. Dan berarti turun ke bawah gitu. Turun ke bawah. Budaya saling menghargai Mas Iyas. Di BCA itu budaya saling menghargai. Jadi direksi kami itu bisa hafal nama-nama kita. Iya. Dan menyapa dengan senyum. Jadi sebenarnya hal yang simpel gitu ya. Kita memberikan contoh, menyapa, menegur gitu ya, menepuk pundak, apresiasi. Dan itu akhirnya menular sampai ke level kita semua. Jadi lead by example. And walk the talk itu yang memang dijalankan oleh para top level manajemen kami, dan itu akhirnya menurun ke bawah. Seringkali kalau berbicara dengan female leaders gitu, we often talk about work-life balance. Karena seperti apa yang saya bilang, sebuah pekerjaan sendiri menjadi seorang ibu gitu. Betul. Dan menjadi seorang istri, menjadi seorang anak, it's all everything at once gitu. Di posisi ini saya nggak kebayang gimana cara ibu membaginya gitu. Dan setahu saya setiap berbicara keluarga ibu agak sedikit sentimental gitu. Sentimental. Saya mau ngebahas sedikit tentang ada satu kejadian di saat ibu waktu itu karir lagi bagus-bagusnya disuruh resign sama anak. Iya. Waduh, saya kalau udah ngomongin anak, saya nggak niat kesana, cuman maksud saya itu kan sebuah momen di mana gila karir lagi oke disuruh resign itu gimana bu maksudnya? Iya. Disitulah pergolakan konflik seorang ibu gitu ya. Tapi ternyata Mas, peran pasangan tuh sangat penting. Wah, oke. Ini suami saya tuh perannya luar biasa besar ya. Halo suamiku, Ci. GR nih dia pasti. GR ya, oke. Perannya sangat besar. Jadi tadi disampaikan bahwa perempuan itu kan tend to be emotional ya. Begitu anak yang meminta, ibu mana sih kelar. Yang gak mau memenuhi itu ya. Tapi kemudian saya diskusi dengan suami. Suami saya cuma bilang, jangan mengambil keputusan secara emosional. Kita pikirkan, kalau kamu resign, dan apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Artinya harus tetap produktif. Terus ketika tidak resign, dan apa yang harus dilakukan? Kemudian saya melihat, saya diskusi dengan keluarga, dengan suami, dengan orang tua. Kebetulan saya tinggal sebelah sama rumah ibu saya. Nah itu keberuntungan tuh. Sangat keberuntungan. Jadi saya juga bisa tetap bekerja dengan tenang. Nah jadi support system ini yang anak-anak kan butuh kasih sayang. Kadang-kadang kasih sayang itu apakah harus melulu dengan our physical presence gitu ya. Ternyata kita coba cari-cari cara bagaimana anak-anak tetap bisa merasakan support ibu selalu ada, kasih sayang selalu ada, tanpa harus melulu melihat fisik ibu. Jadi saya berusaha, mereka menghubungi, saya berusaha untuk respons. Pelajari love language. Saya mencoba mempelajari love language ketiga anak saya Mas, dan itu berbeda-beda. Wah, menarik. Jadi ada yang memang butuh words of affirmation, ada yang service. Jadi ada anak saya yang begitu pulang capek, saya siapin makan, saya yang taruhin nasi, saya yang taruh lauk pauk, saya yang ambil minum. Nah dengan begitu tuh mereka merasa ke-fulfill. Jadi kita ternyata as a mom, kita as a parents lah ya, bukan hanya mom ya. Kita perlu kenali dan pelajari apa yang menjadi love language masing-masing anak kita. Karena peran kita kan multiple role ya Mas. Kita sebagai anak juga, sebagai adik atau kakak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai karyawan, sebagai pemimpin, sebagai anak buah. Wow gitu. Jadi akhirnya ketika anak saya berkata begitu ya saya cuti dulu deh. Saya cuti dulu, saya coba benamkan. Ini konteksnya adalah karena kehadiran berarti? Kehadiran, karena mereka ngerasa ini kok ibunya teman-teman saya jemput saya ya. Ibu saya mana? Wow. Jadi ya saya jemput setelah itu Mas, saya jemput. Meskipun saat itu saya cuti atau tidak cuti, kalau nggak cuti ya during lunch ya saya pergi ke sekolah anak saya hadir di situ. Ketika anak saya memang saatnya dia lagi betul-betul butuh saya hadir gitu. Nah di saat saya nggak bisa, kehadiran suami saya yang ada gitu ya. Tapi intinya adalah saya melihat mungkin dengan saya menjadi full time mom bukan berarti itu jadi jawaban atau solusi ya, karena saya juga harus mengisi diri saya juga. Jadi itulah saya diskusi cukup dalam dengan suami, dengan ibu saya, dan akhirnya kita berbagi peran, dan untungnya suami saya juga selalu hadir gitu. Ketika saya nggak bisa kita diskusi, dan end up dengan kalau saya tanya anak saya sekarang gimana, masih mau bunda di rumah? Enggak bun, bunda jalan aja. Ya karena mereka melihat Mas, ternyata apa yang saya nggak tahu ya, mereka tuh cukup melihat perjuangan. Selain itu kan saya kuliah juga sekarang.
S2 sih. Telat kan masternya, tapi ya sudah lah. Tunggu. Ibu sekarang lagi di tengah-tengah kuliah berarti? Lagi di tengah-tengah kuliah, lagi tengah-tengah tesis. Mengisi kesibukan lagi, Bu? Makanya ini saya juga gini, saya kok suka nyiksa diri Bu, saya sendiri ya. Saya penasaran Ibu bintangnya apa sih, Bu? Virgo. tapi Mas Iyas, buat saya anak-anak melihat itu bahwa namanya hidup itu adalah perjuangan. Tidak akan pernah berhenti berjuang, tidak akan pernah berhenti berproses, tidak akan pernah berhenti belajar. You're setting an example berarti? Kurang lebihnya seperti itu. Karena di tengah begitu banyaknya peran, saya masih tetap berani untuk mengambil peran baru. Jadi jangan pernah takut menghadapi apapun itu, tantangan hanya bisa. Luar biasa. Tantangan yang kita hadapi ya hanya akan memperkuat mental kita. Dan membangun karakter kita, jadi jangan pernah takut. Ya. Sifat ambisiusnya luar biasa sih, Bu. Ambisius kan bukan selalu negatif ya, tapi artinya gini, anak-anak itu sekarang hidup di dunia yang mungkin berbeda dengan ketika saya sekolah dulu. Distractionnya banyak sekali. Oh, I agree. Jadi bagaimana saya bisa create your own distraction yang positif, gitu, supaya kesibukan kamu tuh kamu manfaatkan untuk hal-hal yang bisa adding value kepada diri kamu dan kepada mungkin akhirnya banyak orang gitu ya. Salah satu alasan saya ngambil S2 juga, saya suatu hari pengen mengajar dan berbagi pengalaman juga gitu. Amin. Jadi itu menjadi salah satu modal gitu ya. Maksudnya ini yang saya pingin anak-anak saya melihat itu dan jangan pernah menyerah. Apapun kesulitan yang kamu punya, aduh terharu deh. Berarti kalau kita kembali ke membagi waktu gitu, dan menyalakan mode tertentu di situasi tertentu gitu, mode ibu, mode anak, mode being a sister and so on. How do you prioritize work? Itu pertanyaan saya. Pekerjaan itu ibu melihatnya apa berarti? Aktualisasi diri saya. Saya mencintai dunia marketing komunikasi. Buat saya, bagaimana saya bisa memberikan manfaat, membawa manfaat ke diri saya, ke tim saya, ke perusahaan tempat saya bekerja, dan membuat anak-anak saya melihat gitu bahwa you can do extra miles. Dan in the end, kamu bisa membawa manfaat buat banyak hal gitu ya. Jadi sehingga saya bekerja tuh memang harus yang saya cinta, harus yang saya nyaman gitu ya, passionate about. Karena buat saya ini bekerja kan saya udah memakan, artinya ada waktu-waktu lain yang saya ambil gitu, ada hak-hak lain yang saya ambil. Harus dinikmatin berarti. Anak, hak saya sebagai istri, peran saya sebagai istri, sebagai ibu itu kan saya mengambil sebagian haknya mereka untuk saya luangkan waktunya untuk pekerjaan. Sehingga harus sesuatu yang sangat saya cintai, membuat saya tidak seperti bekerja. Tidak seperti bekerja. Yang saya nikmati seberapapun beratnya tantangan, saya tetap bisa nikmati. Ketika lelah ya saya cuti, break, but then refresh again, recharge untuk saya kembali bekerja. Oke. Mencintai pekerjaan itu harus dari hari pertama atau bisa ditemukan? Bisa ditemukan. Ibu menemukannya atau dari hari pertama? Susah banget ya pertanyaannya. Oke, saya kasih sedikit konteks ya Bu. Saya kasih sedikit konteks. Saya merasa bahwa beberapa kali saya bekerja dengan beberapa anak-anak generasi baru gitu, yang datang dan merasa I don't think this is for me and then I'm gone. Tapi di generasi mungkin saya yang bekerja dari mungkin 10 tahun lalu gitu, suka gak suka yang harus di sana karena kan ya ada kepentingan saya ada di sana gitu, digaji, dan akhirnya mencintai pekerjaan tersebut gitu, menemukan value di dalam situ. Nah ini kan dua generasi yang berbeda, dua cara bekerja yang sangat berbeda gitu. Kebetulan tuh saya suka tantangan kali ya Mas ya. Jadi apapun yang diberikan ke saya, kebetulan, mungkin ini semua serba kebetulan, yang saya kerjakan kok ya saya seneng, saya cintai gitu ya. Sehingga ya itu tadi, selalu berusaha untuk memberikan added value. Jadi to answer your question, from the day one, I love what I'm doing. From the very beginning. And you're lucky enough to do that berarti ya Bu? I'm lucky enough to do that.
ini unik sekali karena Ibu menjelaskan dari tadi bahwa there's always value gitu. Dan ini mendeskripsikan BCA dan juga campaign-campaign BCA selama bertahun-tahun terakhir. Tidak jualan aplikasi, tidak menjual by BCA, tidak menjual platform, tidak menjual kartu terbaru, tidak menjual apapun itu, tapi it's about the customer. Saya mau ke satu campaign yang memenangkan YouTube Works Awards yaitu Don't Know Casino. Dari namanya luar biasa. Who came up with it? Itu mungkin pertanyaan pertama. Who came up with it? Oke, aku cerita narik ke belakang sedikit ya. Karena gini, kita itu kan BCA is brand yang cukup besar lah ya. Besar sekali sih. Ya oke. Buat kami brand besar itu harus showing support ke customernya. Oke. Ada kalanya kami jualan, ada kalanya kami we have to empower our customer, we have to empower the society gitu ya. Kita harus peka terhadap keadaan, harus sensitif terhadap kondisi masyarakat. So what happened at that time adalah kita lihat konsekuensi logis dari digital transformation is cybercrime is also increasing, right? Penipuan itu luar biasa, Mas. Terus berevolusi. Kalau dulu kita bikin campaign tolak dengan anggun ketika social engineering ya. Social engineering itu kan penipuan yang dilakukan dari manusia ke manusia, memanfaatkan rasa percaya manusia ke orang lain. Apalagi kita Indonesia kan suka ngobrol, suka guyup gitu, dibilang aduh lo cakep lo ini, udah percaya. Kamu menang hadiah atau kamu diancam. Ini tuh era-era kayak mama minta pulsa berarti. Mama minta pulsa gitu ya. Terus ditelepon ada yang menggunakan kartu kredit sekian juta langsung threaten. Akhirnya mengaku dari BCA gitu misalnya. Atau ini sebenarnya bukan hanya terjadi di BCA, di perusahaan lain juga. Akhirnya kita khawatir cenderung memberikan apa yang diminta. Diberikanlah password, nomor kartu, PIN. Nah ini kan analoginya kan ada berangkas, ada kunci berangkas. Lo PIN, password, kartu ATM, OTP itu kan kunci kan untuk masuk ke berangkas gitu ya. Begitu itu dikasih udah jebol semua. Nah itulah social engineering saat itu. Makanya kita hadir dengan tolak dengan anggun. Kalau ada orang yang mengaku dari BCA minta ini itu mengiming-iming hadiah, tolaklah dengan anggun. Karena masih ada adab di situ, nilai-nilai kesopanan kan. Gak usah marah-marah tapi tolaklah dengan anggun gitu ya. Nah kemudian ternyata mereka fraudster, scammer ini berevolusi nih patternnya. Kalau yang awalnya social engineering lewat telepon dari manusia ke manusia ya. Kemudian polanya berubah menggunakan digital personal device. Macam-macam lewat email, lewat personal chat gitu yang kadang-kadang ngirimin kartu undangan pernikahan gitu ya. Ini kan orang tua kalau dikirimin undangan pernikahan gak dibuka, wah gak sopan nih gitu ya. Kayaknya ini gara-gara BCA juga sih. Kemarin saya nikah, saya ngirim invitation, ngeblast dengan link dan lain-lain. Terus ada sekitar 16 orang tuh gak ngebuka. Pas saya lihat nih orang tua semua dia gak mau buka. Kenapa tuh? Saya kira penipuan. Dia bilang BCA. Pernah ada BCA. Dono Casino. Dono Casino. Karena kasihan nih cukup banyak yang kena penipuan. Karena gini Mas, kita melihat sekarang kita hidup di dunia yang serba instan. Semua harus serba cepat gitu ya. Kalau gak cepat ketinggalan. Nah akhirnya ini mengubah behavior kita, behavior masyarakat, behavior society untuk segera bereaksi, reaktif. Nah ternyata being reaktif, being responsif dengan cepat juga bahaya juga dalam konteks cybercrime gitu ya. Tiba-tiba undangan reuni, klik link ini langsung diklik. Surat dari institusi apa langsung diklik. Ternyata itu ada virus malware APK yang ketika kita klik linknya itu virus itu sudah melekat di handphone kita. Nah ini kan berbahaya sebetulnya. Jadi kita merasa kami sebagai brand punya tanggung jawab untuk mengempower, memberdayakan customer kita untuk slow down, stop and rethink. Nggak semua hal itu harus direspons dengan cepat gitu ya. Ada hal yang kamu harus berhenti dulu sejenak, pikirin deh. Ya karena kan sekarang netizen juga luar biasa, cepat sekali reaktif dan responsif. Then sometimes we have to slow down and rethink, stop, slow down and rethink. Bener gak sih ini harus kita klik gak sih? Ini dari orang yang kita kenal gak? Jadi kalau tadi Mas Ias ngirim surat undangan pernikahan gak direspons ya. Iya emang slow down. Slow down and rethink gitu ya.
Jadi itu yang kita coba lakukan, how to empower, how to protect the society. Kita diskusi brainstorming dengan our partner, our strategic partner, sampai akhirnya muncullah. If you don't know, kita harus mengencourage sebuah attitude, sikap gitu ya. Udahlah, kalau nggak kenal, if you don't know, kasih no aja. Dan itu disampaikan oleh Om Indro. Iya itu, peran kreatifnya ada di siapa Bu kemarin? Kita bersama-sama, jadi kita tim saya ya di sini juga ada Randy, Alimuddin, Dimas. Kita berkolaborasi dengan teman-teman agency, itu ada Leonard Wiguna, ada Vincent, Sandi, dan juga sutradara yang kita pilih itu udah yang first year Ica Lawendatu yang kami tahu dari awal semua tim ini adalah tim yang betul-betul mau menyerahkan energinya, pemikirannya wholeheartedly untuk membuat campaign ini sukses karena ini untuk kebaikan. Jadi kita betul-betul menjaga proses itu dan partner-partner yang kita libatkan pun yang memang kita sudah kenal. Mereka kita nih bukan mau bikin iklan kok, kita mau bikin movement. Kita mau menstimulate attitude, sikap. Peran customer luar biasa besar untuk nge-trigger ini dong berarti? Betul. Dalam artian kita juga berterima kasih ya untuk semua customer, YouTube audience juga ya yang luar biasa menyebarkan konten ini, merespons ini dengan positif ya. Kita juga nggak menyangka bahwa penerimaannya sebaik ini, sebagus ini. So, Ibu menyebut YouTube gitu. Kenapa memilih YouTube sebagai audiensnya? Karena setahu saya iklannya, saya menyebut iklan tapi ini sebuah video. Videonya durasi panjang gitu. Panjang. Berkali-kali Ibu juga membuat sebuah video panjang, bukan singkat 1 menit semua tersampaikan. Betul. Kenapa in particular video platformnya adalah YouTube? Ya, karena kita sama-sama tahu YouTube itu kan sebagai video online platform yang 85% online population ada di YouTube. Betul. Jadi buat kami butuh penetrasi yang besar. Dan YouTube juga dengan beragam toolsnya, video view campaign, video reach campaign yang bisa pada akhirnya mengenable kami untuk bercerita. Mengupdate tentang modus-modus penipuan seperti apa, terus bagaimana kita bisa mengempower audience lewat long form video sampai bahkan kita orkestrasi juga di short form videonya Mas. Jadi ada yang versi 4 menit, ada yang versi countdown-nya banyak. Nah itu saling melengkapi, saling terintegrasi lah ya. Dan ini YouTube yang mengenable kami untuk melakukan itu. Itu mungkin salah satu tugas ya Ibu juga untuk menyadari bahwa kita harus ada perpindahan nih dari satu platform ke platform lainnya gitu. Dan dengan adanya YouTube Works juga itu mengapresiasi para kreator yang membuat gitu. Dan dari campaign ini sendiri Bu, mungkin bisa diceritakan juga hasilnya seperti apa. Karena kan campaign ini niatnya baik, permasalahannya udah ada, dengan ini kan memberikan solusi. Ini udah setelah berapa lama gitu, udah terlihatkah ada orang-orang gimana reaksinya gitu atau hasilnya gimana? Hasilnya kalau secara measurement secara campaignnya itu impactnya luar biasa, bahkan jauh di atas ekspektasi kami gitu ya, dengan shareability yang terjadi, talkability-nya, bahkan udah di-share ratusan ribu kali video ini gitu ya, secara organik. Jadi kita merasa wow, mungkin investment kita nggak seberapa, tapi impact shareability-nya itu yang luar biasa nih dari para audience Indonesia yang ternyata mereka tuh mau menjaga orang lain gitu ya. Niatnya kan baik tuh menyebarkan semangat attitude itu ya. If you don't know udah langsung kasih no, melindungi yang lain. Nah kemudian itu dari sisi shareability-nya, dari sisi view-nya juga luar biasa. Kemudian dari sisi dampak ke penurunan pelaporan penipuannya juga terasa di kami Mas. Itu turun sampai 30% lebih ya. 38% up to 40% penurunan secara jumlah pelaporan penipuan plus kerugian finansialnya. Jadi buat kita impactnya luar biasa. We're not creating an ads, we're creating a movie basically. Yeah, you are. Yang sebetulnya yang kita lihat kita memberikan edukasi tapi juga entertaining dan relevant. Nah itu yang so it's not an ads actually, it's a movie ya tadi. I agree. Dan short movie. What was the biggest challenge tapi Bu? Biggest challenge. Biggest challenge itu crafting the idea itself. Jadi kita memang waktu itu ketemu dengan beberapa option of idea ya.
Saya penasaran, apa Bu sebelum Dono kasih? Aduh, rahasia aja. Masa rahasia sih Bu, udah tahun lalu lah. Aduh, aku lupa sih sebenarnya. Apa kita panggil Randy ya maksudnya? Well, to decide ide mana yang jalan, itu jadi satu keputusan besar yang harus tepat. Ya kan, tapi you make the decision, no? No. Oh. Kita bersama-sama dengan tim, kita juga dengan direksi kita. Jadi ketika kita udah decide, bagaimana mengawal itu menjadi konsep is one thing, idea is one thing. Oh ya. Tapi mengeksekusinya is everything gitu ya. Kita harus memilih tempat visual yang bagus, yang orang tuh juga terhibur gitu ya, orang impress. So the first 3 seconds is matters. Jadi kita selalu men-challenge itu. Betul. The first 3 seconds itu harus matters, harus punya impact. Nah kemudian bagaimana kita menjaga dinamika hingga orang mau nonton sampai akhir. Dan kita measure which video Dono Kasino ini thanks to YouTube juga akhirnya kita bisa melihat bahwa dampaknya ternyata menonton yang hampir hingga akhir tuh banyak, sangat signifikan. Dan figur Om Indro juga luar biasa ya. Kami itu bukan challenge tapi dong mendapatkan itu bukan Om challenge Indro. Ya. Atau challenge itu? Enggak juga. Om Indro itu ketika beliau tahu tujuan kami ini memang bukan jualan tapi untuk protect the society, empowering the society, luar biasa penerimaannya Om Indro. Bahkan kita hadir ke rumah beliau diterima dengan luar biasa. Kita diskusi, kita brainstorming. Semangatnya Om Indro. Untuk membantu masyarakat Indonesia tuh kita terharu sih. Dan very open schedule-nya pun beliau membuka diri untuk mengubah schedule yang lain. Itu kita syutingnya ada beberapa tempat di Bali ya Ren ya? Oh ya? Di Bali loh. Di Bali tempatnya juga bukan, aku kebetulan gak ikut, Randy ikut. Tempatnya bukan tempat yang gampang untuk di reach out. Itu yang di danau itu Mas Iyas inget gak? Ada frame. Oh iya betul yang dia sendirian. Itu beliau nggak tidur berangkat dari hotel jam 2 pagi. Itu Danau Tabanan itu Bu? Iya. Dan kita mau cari kabutnya kan. Betul. Dan kabutnya itu kan cuma berapa. Iya. It's a very short. Jadi those moment yang dijaga banget oleh sutradara kita. Rekinya sutradara kita sih luar biasa nih Mas Ica. Halo Mas Ica Lawendatu. Dan teman-teman kreatif ada Onat juga. Jadi mereka tuh sangat serius mikirin frame by frame. Danau, kabutnya gimana bisa dapat. Terus Om Indro-nya ketika mendayung. Wardrobe-nya gitu ya. Kemudian ketika berbicara, teman saya cuma 2. Itu semuanya pakai hati. Jadi kita beruntung semua yang ada di sini tuh semuanya pakai hati. Bu, saya malah salah fokus sekarang. Saya salah fokus karena saya baru kali ini melihat seorang klien yang tahu sedetail itu. Sebuah pekerjaan eksekusi yang biasanya diabaikan gitu. Karena bicara soal result. And that makes total sense dari apa yang kita bicarakan let's say sejam terakhir gitu. Bahwa pekerjaan itu semenyenangkan dan setulus itu Ibu mengerjakan ya. Iya. Karena yang saya tahu semua yang berangkat dari hati baru akan mengena di hati. Jadi kita harus bekerja dengan hati untuk bisa mengena di hati orang lain. Wah, itu yang BCA lakuin dari dulu sebetulnya betul kan. Kalau ngomongin dari dulu ada Tulus, Anggun, Mbak Dian, Ibu Christine Hakim. I didn't do that in order ya, tapi yang terbaru adalah Om Indro. Tahun depan? Tahun depan. Ibu langsung salah. Kita sedang siapkan. Apakah berdasarkan figur dulu atau permasalahan dulu? Permasalahan. Oh selalu permasalahan dulu. Kita berangkat dari permasalahan and as a brand we have to show our support to our customer. Oke, dari situ baru talent ya? Dari situ baru kita pikirkan idenya dan baru pikirkan figur siapa yang paling pas dengan ide yang kita punya. Sudah ada jawaban? Waduh, sedang dalam proses. Oke, Ibu, saya mungkin pertanyaan terakhir adalah, saya tahu niatan tahun depan adalah untuk menang juga. Tapi, amin, Turen. Tapi, boleh di-share nggak? Mungkin pelajaran apa yang dari BCA bisa disampaikan untuk teman-teman brand lainnya atau mungkin agensi lainnya yang ingin berpartisipasi juga di YouTube Works Awards untuk tahun depan gitu. What are the things that you learn most that can be shared to them? Jangan bikin iklan yang kita mau. Tapi
Tapi Gimana? gini, kadang-kadang tuh brand itu mau mengatakan apa yang brand mau katakan. Ya kan emang brief datang dari brand, Bu. Well, sometimes we do have to understand our customers' point of view. Jadi lihat problem mereka, lihat challenge yang customer kita hadapi, then let us show our support to them. Tapi mungkin bukan dengan cara telling ya. Kadang-kadang iklan itu kan telling. We tell what we want to the audience. Wow. Tapi bagaimana kita bisa mengcrafting ide berbeda, menarik dan entertaining. Ternyata audience itu butuh di entertain. Karena mungkin hidupnya udah banyak tantangan ya gitu. Jadi ya kita lihatlah beberapa entertaining value yang kita create lewat. Menurut Apa Kata Mama juga salah satu web series yang I don't know di YouTube juga. Mungkin Mas Iyas kalau lagi ada waktu lihat juga. Itu juga one of approach. Nurut Kata Mama. Nurut Apa Kata Mama is our web series dengan komika, beberapa komika. Di YouTube juga, thanks to YouTube juga yang mengenabling kita untuk terus menerus edukasi, bentuk edukasi juga. Yang akhirnya diterima dengan cukup baik dan bahkan setiap Selasa ditunggu nih kehadirannya. Wow. Ya. Iya, jadi ternyata audiens itu suka di entertain. Ada entertaining value tapi ada pesan edukasi yang harus muncul di situ. Dan juga pilih platform yang tepat untuk menyampaikan Pilih platform yang tepat untuk menyampaikan itu, and for us YouTube is salah satu yang terbaik lah. Ibu Nurisa, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup lah, makasih ya. Terima kasih. Saya sih ada request paling. Kalau request dari saya, kalau bisa magang di sini sebagai pemimpin 2 tahun sih Bu. Aduh. Saya butuh banget dituntun kayak anak-anak. Bu Nurisa, terima kasih sekali lagi. Makasih banyak. Kalau gitu saya Iyas Lawrence. Saya Norisa Saifuddin. And I'll see you guys next week. Bye-bye. Bye.